Ya, baiklah kita lanjutkan ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi di sini ya, bahwa ini bisa juga kita lakukan di dalam aplikasi Excel ya, dengan membuat formula ya. Yang tadi yang ini ya, carilah ini salah satu ini. Kemudian kita sudah formulasikan formulanya bagaimana. Nah, kemudian kita coba langsung di Excel ya. Ini Excel. Ini sama tadi ya, carilah salah satu X dari X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3 ya. Dengan metode setengah interval ya. Jadi kita coba buat Excelnya ya. Jadi pertama tentu kita buat iterasi, disimbolkan dengan I supaya kita kelihatan berapa iterasi yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah X1, kemudian X2, kemudian XT, kemudian ya ingat fxt ya, jadi ini bukan fxt, fx1, fx1, kemudian ini fx2, kemudian ini fxt. Nah, kemudian terakhir kita mau cek error ya, supaya kita jadi patokan kita seberapa banyak sampai di mana kita lakukan iterasi ya. Error ini biasanya satuannya di dalam persen. Nah, iterasi yang pertama ya, nomor 1. Nah, pertama tentu kita asumsikan dulu dua perkiraan awal ya. Tadi sudah kita asumsikan. X1 nya kita anggap 1, kemudian X2 2 ya, 2. Nah, kemudian jadi ini sengaja saya copy paste tadi yang sudah kita buat ya, ini karena Excel inilah yang kita akan buat ya. Sama juga dengan ini, sama saja. Nah, ini formula yang sudah kita formulasikan sama-sama. Itu yang kita mau coba praktekkan langsung di dalam Excel ya. Makanya formulanya saya copy taruh sini. Nah, kita sudah asumsikan X1-nya 1, kemudian X2-nya 2, selanjutnya kita hitung fx1 dan fx2 ya, sama dengan masukkan nilai 1 berarti 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 pangkat 3 ditambah sama dengan ini ya, X1 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 2 dikurangi 3 kali X1 kemudian dikurangi 3. Nah, minus 4. Kemudian X2 lagi, fx2 ya, berarti sama dengan 2 pangkat 3 ya, X2 pangkat 3 kemudian ditambah X2 pangkat 2 kemudian dikurangi 3 kali X2 dikurangi 3 ya, dapat 3 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita hitung XT ya, hitung XT berarti XT itu sama dengan 0,5 dikali X1 ditambah X2. Sorry ya, gitu ya. Nah, dikali 0 dikali X. Oke.
Nah, dapat ini, sehingga kita bisa hitung juga fxt-nya itu. Ini tinggal kita sebegini. Nah, ya, dapat seperti ini. Nah, berikutnya iterasi yang kedua, ya, iterasi yang kedua. Nah, kita mau tahu berapa nilai X1 dan X2, ya. Tadi kita sudah ini bahwa hasilnya nanti fungsi daripada X1 dan X2 itu harus berlawanan tanda, ya, berlawanan tanda. Nah, kemudian bisa juga kita tadi cara kita di antara fx1, fx2, fx3 yang mendekati 0, ya. Nah, sehingga muncullah ini bagaimana kalau fx1 dikali fx t itu kurang dari 0, maka kita ambil x1 pada iterasi tersebut, itu kita ambil nilai x1 pada iterasi sebelumnya. Kalau dia lebih dari 0, maka nilai x1 kita ambil xt pada iterasi sebelumnya, ya. Begitupun untuk x2. Nah, itu ya, sehingga untuk x1 di sini, ya, maka x1 itu sama dengan if dalam kurung fx1 dikali dengan fxt itu kurang dari 0, ya, kurang dari 0, maka x1 mengambil nilai x1 pada iterasi sebelumnya, yaitu ini, ya. Nah, jika dia tidak kurang dari 0 atau dia lebih dari 0, maka x1 mengambil nilai xt pada iterasi sebelumnya, yaitu yang ini, ya, tutup kurung, enter. Nah, sehingga ini kita dapatkan x1 dia mengambil nilai xt pada iterasi sebelumnya, ya. Nah, untuk x2 sama dengan if dalam kurung fx1 dikali hasil perkalian antara fx1 dengan fxt itu negatif, ya, atau kurang dari 0, ya, kurang dari 0, maka x2 mengambil nilai xt pada iterasi sebelumnya, ya. Tetapi jika hasil perkaliannya positif atau lebih dari 0, maka x2 mengambil nilai x2 pada iterasi sebelumnya, ya. Ini tutup kurung, enter, ya, sehingga didapatkan bahwa x1 dan x2 ini dari formula yang kita sudah susun tadi, ya. Nah, kemudian ini kita copy saja turun, ya, seperti ini, ya. Nah, ini menghasilkan sudah sesuai dengan prosedurnya, ya. Nah, kemudian kita coba saja sampai iterasi cobalah sampai 15 misalnya, ya. Nah, tapi sebelumnya kita hitung errornya dulu, ya. Tadi di pertama ini kita belum bisa hitung error karena baru satu iterasi. Kita baru bisa hitung error itu kalau sudah ada lebih dari satu iterasi, ya, karena rumus daripada error, ya, E itu sama dengan nilai perkiraan xt pada iterasi tersebut, ya, dalam kurung nilai perkiraan pada iterasi tersebut atau dalam hal ini xt dikurangi dengan nilai perkiraan pada iterasi sebelumnya dibagi dengan nilai perkiraan pada iterasi tersebut atau saat ini, ya, iterasi saat ini, enter. Nah, kemudian karena dia biasanya dalam persen, maka kita bentuk dalam persen, ya. Nah, oke.
Nah, kemudian kita langsung saja copy ke bawah sampai 15 iterasi. Kita coba ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi ini sudah kelihatan ini. Sudah mulai errornya ini kalau kita kasih beberapa angka. Tunggu sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau errornya ini kita coba lihat beberapa angka desimal di belakang koma ya. Taruhlah misalnya 5 ya, 4 angka. Nah maka kita bisa lihat bahwa pada iterasi ke-15 itu sudah mulai kecil ya. Sudah mulai kecil errornya. Kalau kita mau berhenti sampai di sini ya bisa juga. Nah, kalau kita mau lanjutkan lagi sampai iterasi ke-16 dan seterusnya supaya lebih akurat lagi, nah, tidak apa-apa juga ya. Jadi inilah yang kita dapatkan. Ya, jadi nah ini ya. Jadi ini kita ya, jadi ini adalah metode setengah interval menggunakan Excel ya. Nah, jadi pada kita lihat bahwa nilai XT ini semakin mirip ya, artinya selisih di antara satu dengan yang lainnya itu semakin kecil dan angkanya semakin mirip, artinya bahwa dia semakin akurat, dia semakin mendekati nilai yang nilai perkiraan kita semakin mendekati nilai yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau berhenti di sini ya berarti salah satu akar, ini pertanyaannya adalah carilah salah satu X ya. Dari persamaan itu adalah ini ya. Kita berhenti pada iterasi ke-15, maka ini adalah akarnya ya, 1,73 dan seterusnya ya. Sama juga persis yang kita dapatkan pada ini tadi ya, di iterasi ke-15 ya, 0,0018. Nah ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau lanjut ke bawah lagi ya enggak apa-apa, semakin akurat lagi ya. Tapi mirip-mirip 1,73 sekian-sekian ya. Nah, sehingga itulah metode setengah interval dengan menggunakan formula pada aplikasi Excel. Demikian, kita lanjutkan nanti pada dengan menggunakan metode yang lainnya lagi ya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.